Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe dan like video ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat hari ini IHSG lagi-lagi ketahan MA50 ya. Ketahan shooting star. Jadi IHSG rawan nih shooting star mulu nih teman-teman. Nah, coba kita lihat ya, volumenya itu emang volumenya tipis sih. Jadi sebetulnya kurang lebih market lagi ngebosen-bosenin banget gitu ya. Kayak ya transaksinya ya ngebosenin lah gitu. Jadi in case seperti ini karena banyak banget dana-dana yang ketahan belum mau masuk dulu gitu teman-teman. Nanti jadi kita jangan terlalu agresif, kita tungguin money flow dulu ya sampai dia berhasil nge-break MA50. Kalau berhasil nge-break kemungkinan besar berpotensi menguat sampai 7.200. Baru di situ adalah peluang lagi teman-teman. Kalau masih kayak begini tuh yang pegang dana tuh lagi kayak turun dulu kali ya ke area sini 7.020-an gitu IHSG. Jadi teman-teman wajar kalau misalnya marketnya lagi ngebosen gini ya, teman-teman cari kesibukan lagi, baca buku atau apa, atau nonton Netflix dulu silakan ya. Lanjut kita ke saham yang mau kita bahas langsung, itu yang pertama saham Adaro. Jadi Adaro ini ya teman-teman, kita lihat dia kan breakout gitu ya, dia bikin all time high tapi shooting star, sayang banget. Padahal menarik nih 4190 gitu ya, break 4190 tapi shooting star turun ke 4100. Ya kalau dia turun begini, shooting star begini ya berpotensinya turun lagi sampai ke 3800 nih gitu sih ya. Kita ngeliat dari pengalaman yang di sini ya, dia ngebreak trend line yang gue gambar ini, shooting star turun gitu ya, padahal volume cukup besar. Jadi untuk Adaro sendiri kapan kita mau entry gitu ya, tunggu dia breakout 4190 ya, pokoknya dia tembus all time high kita boleh buy lagi. Kalau dia turun ke sini juga boleh juga area buy 3850. Kalau dari stokastik sama MACD harusnya dia udah saatnya naik gitu teman-teman. Dan gue juga tadi ke bawah udah advance order beli di 4210. Di shooting star gini ya floating loss gitu udah jelas. Coba kita lihat broksumnya si Adaro. Adaro hari ini small distribusi, netral, small akum gitu. Yang beli LG 55 miliar, AZ 41 miliar, AI beli, AK beli, MG beli. Coba kita lihat foreign ya. Foreign sebetulnya akumulasi tuh teman-teman. Teman-teman lihat dari 28 September sampai 6 ini sebetulnya dia net buy gitu, akumulasi. Di sini aja tanggal 3 Oktober net sell cuman selisih 2 miliar padahal transaksinya 100 miliaran gitu teman-teman. Jadi untuk Adaro sendiri menurut gue masih berpotensi ya. Dari tanggal 28 September nih kenaikannya dia ini akumulasi terus. Akumulasi nih dari sini. Jadi kalau emang besok maksudnya Adaro dikasih ke courting ke 3850, itu saatnya kita beli buy on weakness sih, seperti itu, peluangnya lumayan. Coba kita lanjut ke saham berikutnya. Menurut teman-teman Adaro menarik gak? Saham berikutnya itu Akra. Jadi si Akra ini juga sama nih ya. Akra ini dia ngebreak nih resistance dia 1455, ngebreak closing shooting star kan. Ngeri ya di market seperti ini, buy on breakout. Makanya gue bilang jangan terlalu agresif. Gue juga masuk itu kayak cuman 5%an ya, hampir 10% lah. Sama gue udah auto advance order ngebreak 1455 ya, sekarang floating loss. Jujur aja nih, jadi kebeli dari 1470 sekarang floating loss ke 1405 kan. Dan kalau dia begini berpotensi dulu turun lagi ke 1335 gitu teman-teman. Nanti kita boleh entry lagi ya kalau dia turun lagi ke 1335, boleh buy on weakness, atau ke 1300 juga masih wajar.
Kalau dia ngebreak 14 ini nih, 14 ini hanya berapa, 1475, baru kita boleh entry lagi. Untuk stochastic sih di area netral dia mau golden cross, MACD kelihatan dia udah mau golden cross gitu teman-teman. Cuman emang market lagi sepi, terdampak indeks ya begini nih. Shooting star udah naik dibanting turun. Coba kita lihat broksumnya si Akra. Nah si Akra sendiri hari ini normal akum ya, small akum. Yang beli nih AK sama BK. Transaksinya dia emang jauh lebih kecil dari Adaro ya. Adaro tadi sampai 200 miliaran, si AK cuma net value nya aja 3,9 miliar gitu. AK beli 16,9 miliar, 1430, BK 5,1. Ya jadi kalau mau entry lagi di Akra bisa ikutin best price nya dia di 1430, 1440 area situ ya, 1430. Nah hari ini kan closingnya 1405, jadi masih lebih murah dari harga mereka. Nah, tapi kalau memang teman-teman mau lebih nunggu gitu ya, karena kan market masih sangat volatile, tunggu aja sampai ke 1335 gitu. Jadi semua kembali ke teman-teman. Coba kita lihat foreign ya. Untuk Akra sendiri, Akra sebetulnya tuh kan diakumulasi ya, net buy. Jadi 2 hari ini masih net buy, average mereka tuh kurang lebih di sana. Coba kita lihat deh. Nah 1430. Nah jadi kalau misalkan turun ke 1430 itu masih mahal loh, masih di sini ya. Kita kalau beli masih jauh lebih murah daripada mereka nih yang belinya gede-gede. Menurut teman-teman Akra menarik gak? Silakan di komentar ya teman-teman. Lanjut ke saham berikutnya itu PNLF teman-teman, Panin. Sebetulnya pergerakan grup Panin hari ini ya naik semua ya rata-rata ya. PNBS, PNBN, cuman PNLF ini menarik karena dia naik 12%, volume cukup signifikan, MACD-nya terus naik, stokastiknya golden cross. Jadi untuk Panin ini kan kita udah sempat bahas dia kalau rebound dari sini menarik, dan dia rebound kenceng gitu teman-teman. Dia masih sangat uptrend. Nah kalau mau entry di Panin sendiri jangan terlalu buru-buru ya. Kita lihat best price nya dulu. Menurut gue sih jangan dikejar banget, karena nah ada small distribusi dan small akum. AK beli 12,2 miliar 547, AZ buang barang, CC, ZP, YU, YP buang barang. Nah AK sama CP kan beli cukup lumayan besar ya, di average nya itu 547. Jadi kalau kita mau beli PNLF kita mesti tunggu dulu sampai ke sini sih. Kalau gue sih lebih kayak maunya ya di area sini nih teman-teman, di 545 sampai ke 540 kalau dia koreksi ya dengan low volume, karena kan hari ini volumenya naik tinggi. Dan kalau teman-teman lihat ya, si PNLF harusnya turun dulu ke sini baru naik lagi kalau dikasih stop loss ya kalau jebol dari 500 ya 500 lah ya, seperti itu. Coba kita lihat foreign lah. Foreign akumulasi ya 14 M kelihatan. Ini AKCP gitu, BK tuh. Ini mereka akum. Jadi kalau kita lihat PNLF sendiri dia kan masih sangat uptrend teman-teman. Masih ada peluang masih, tapi jangan terlalu dikejar ya. Lagi-lagi market masih sangat volatile, jangan terlalu agresif. Kita tunggu di 545. Terserah teman-teman ya. Ini lagi-lagi ini cuma analisa gua. Jadi kemarin kan ada yang komentar bahwa terlalu main aman ya. Emang gue mah main aman, orang duit gue ini susah payah gue cari, masa gue agresif gitu ya. Ya cuan ya cuan gitu. Dan dengan metode gue walaupun main aman gitu ya lebih banyak profit kok gitu dibanding agresif. Agresif kan berarti kita FOMO, jangan FOMO teman-teman. Oke lanjut ke saham berikutnya, ke Meta. Meta hari ini naik gila juga, sempet top gainer dia nih, naik 19%, dan candle ini bagus ya, dan ditambah dia ngebreak resistance dia di 168. Nah untuk Meta sendiri volume bagus, kapan kita boleh entry? Kalau gue sih maunya dia turun dulu nih sini nih, hihi 168 koreksi ya, habis breakout. Dia kan habis breakout ya, habis breakout harusnya koreksi dulu baru naik. Nah tapi jangan salah teman-teman,
Kalau misalkan dia breakout ya kayak kemarin nih 29 Agustus nggak berhasil closing di atas, dibanting. Nah dia breakout nih tanggal 1 Septembernya, besoknya koreksi, besoknya koreksi lagi, koreksi lagi sampai sini kan. Kalau jebol wajib stop loss. Kalau misalkan teman-teman stop loss di 19 September misalnya, ya teman-teman udah loss cuman berapa persen, 2-3%. Tapi kalau misalkan teman-teman hold, itu minusnya bisa gila. Padahal kalau kita stop loss dulu di sini, terus kita entry lagi waktu dia mantul dari MA 100, kita bisa profit udah 20% teman-teman. Jadi kalau besok dikasih turun ke 168, terus kita buy, ya kita wajib stop loss kalau dia jebol dari sini. Kalau gue sih seperti itu, terserah. Ya untuk stokastik menarik golden cross, MACD juga menarik banget nih buat golden cross. Coba kita lihat broksumnya si Meta. Nah Meta tanggal 6 ya, tanggal 6 justru malah distribusi. Nah ini ngebuang barang ini si YP ZP, yang beli ini si PD AO. Nah transaksinya dia emang kurang lebih masih kecil banget ya, 7,9 miliar gitu teman-teman. Jadi untuk si Meta ini dia berhasil ngebreak neckline yang tadi yang gue gambar, dan juga MA 100 dan juga MA 20 nya MA 50 dan MA 20 nya gitu teman-teman. Jadi coba kita lihat foreign distribusi 850 juta. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk Meta. Jangan terlalu agresif. Kalau teman-teman mau entry ya tunggu dia turun ke neckline yang di sini 168, atau mau lebih konservatif lagi ke 163 atau 162 di MA 20 nya gitu ya. Kalau jebol jual, udah seperti itu ya. Kalau misalkan dia potensinya sampai berapa lagi ya, minimal dia sampai resistance dia yang di sini nih 197. Apakah bisa ya, kita nggak tahu. Seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya, saham Raja teman-teman. Nah si Raja ini juga ya sama nih kayak si Adaro sama si Akra gitu ya. Enggak, sorry, tadi dia sempat naik tinggi dibanting shooting star. Gua pikir dia closing bakal shooting star gitu teman-teman, tapi ternyata ditarik. Ada buyer yang nahan dia, ada buyer yang nahannya. Teman-teman bisa lihat nih, ini gua hapus dulu dah ya semuanya ya biar clear. Nah tuh dia ketahan MA 50. Teman-teman lihat ya historinya, dia setiap ketahan MA 50 tuh dia naiknya waktu di 3 Oktober itu 8% loh. Jadi ini dia ketahan lagi. Wah dia kan udah sempat naik, high-nya itu high dia closing ya 115 dibanting turun. Gue pikir dia bakal shooting star, tapi ada MA 50 di sana dan ketahan. Pas sesi 2 nya itu ada yang ngecover. Wah mantap nih, Raja menarik, ada yang ngecover gitu kan. Dan kalau teman-teman liatin, dia itu lagi bikin candle reversal gitu ya. Dia selalu bikin higher low. Dan stokastik menarik golden cross, MACD juga udah mau golden cross nih. Oke, kalau misalkan kita ngelihat targetnya si Raja sendiri itu bisa ke 1205 atau bisa ke 1235. Kalau dia break dari situ menurut gua berpotensi banget buat si Raja. Kalau kita tarik di sini itu ya, sebetulnya tuh dia juga bikin cup and handle ya, kita bisa bilang cup and handle. Nih gue coba gambarin. Nah gue pakai ini aja biar cepet ya. Nah targetnya dari sini tarik ke sini, targetnya itu sebetulnya ke 1375. Dan kalau misalnya kita lihat pakai Fibonacci, ini tuh dia masih sangat uptrend teman-teman. Gue terbalik lagi nariknya ya dari higher yang ini. Nah masih sangat uptrend kan, saking uptrendnya terbang tinggi berapa ratus, turun ke 0,618, rebound kenceng tak ya, turun ke tanah MA 50. Dah kalau dia ngebreak 1225, wah udah kenceng banget sih menurut gua. Bisa jadi dia berpotensi ke Fibonacci extension 1790, tapi kita nggak usah ngomong ke situ dulu lah. Minimal dia capai target KPN handle-nya 1365. Coba kita lihat broksumnya si Raja. Nah Raja big akum tuh, big akum net value nya 13,9 miliar,
yang beli if ya, yang beli if 5,9 miliar hari ini average-nya 1080 ya. Mereka tuh rata-rata di 1080 1090. Jadi kalau kita mau entry, teman-teman mau entry besok untuk Raja misalnya ya, kalau bisa deket-deket sama harganya mereka 1090 gitu. Coba kita lihat foreign ya untuk Raja sendiri. Foreign distribusi 880 juta seperti itu teman-teman. Nah, menurut teman-teman Raja menarik gak untuk kita koleksi? Oke, sekian teman-teman analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan dalam bertrading maupun investasi. Lagi-lagi disclaimer on teman-teman, jangan jadiin analisa ini sebagai patokan buat jual beli satu-satunya. Teman-teman harus analisa lagi, research lagi supaya nanti teman-teman makin pede gitu dengan saham yang teman-teman beli. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Dan jika lo ingin request saham silahkan komentar teman-teman. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.